Haleluya. Shalom saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh pasal 21 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi 2 Tawarikh pasal 21 ayatnya yang ke-20 begini firman Tuhan. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu kalimat menarik di ayat yang baru saja kita bacakan, yaitu ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Sekali lagi, ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan ini saya berikan meninggal tanpa kasih. Sekali lagi, meninggal tanpa kasih. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam 2 Tawarikh pasal 21 ini menceritakan tentang seorang raja, yakni Raja Yoram hingga dia meninggal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang namanya kematian atau meninggal dunia, ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita elakkan di dalam setiap kehidupan kita, termasuk di dalam setiap kehidupan saudara yang diberkati Tuhan. Dan juga semua orang yang percaya, bahkan orang yang tidak percaya pun akan meninggal dunia. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, ketika saudara dan saya kita meninggal dunia, tetapi seorang pun tidak merasa kehilangan, tidak merasa sedih dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang aneh kalau kita lihat. Tetapi yang biasa dulu kita lihat ketika orang meninggal, biasanya selalu ada orang yang merasa kehilangan, selalu ada orang yang merasa sedih dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, Raja Yoram diceritakan di dalam Alkitab ini. Ya, ketika dia meninggal dunia, ya, dia meninggal dengan tidak dicintai orang. Dengan kata lain, ketika Raja Yoram ini meninggal dunia, seorang pun tidak merasa kehilangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Kenapa hal demikian terjadi di dalam kehidupan Raja Yoram, sedangkan dia adalah salah satu raja di Yerusalem, tetapi dia meninggal tanpa dicintai oleh rakyatnya. Bahkan dia dikuburkan bukan dalam pekuburan raja-raja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa demikian? Karena Raja Yoram melakukan hal-hal yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Karena dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Contohnya saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saudara membacakan di 2 Tawarikh pasal 21 ini, ya, di awal pemerintahannya saja saudara, dia membunuh saudara-saudaranya. Ya, di awal pemerintahannya saja Alkitab menceritakan, menjelaskan, mencatat bahwa dia membunuh saudara-saudaranya. Dan hal yang kedua saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, hal yang tidak terpuji yang dia lakukan adalah, ya, dia memimpin bangsanya pada pemujaan ilah-ilah palsu. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa Raja Yoram memimpin bangsanya untuk memuja terhadap ilah-ilah palsu. Ini adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan sangat-sangat tidak terpuji di hadapan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan, memang kalau kita bacakan kisah Raja Yoram ini,
Ya, suatu kisah yang mengenaskan, ya, mengerikan, dan termasuk menyedihkan kalau kita renungkan kisah cerita Raja Yoram ini ketika dia meninggal dunia. Karena kenapa saudaraku yang diberkati Tuhan? Karena di situ kita lihat, ya, ketika Raja Yoram meninggal dunia, ya, tak seorang pun merasakan kehilangan atas kematiannya. Ya, tak seorang pun merasakan kehilangan atas kematiannya. Sedangkan dia adalah seorang raja. Ya. Saudara bisa bayangkan ketika pemimpin Anda, ya, raja Anda meninggal dunia, ya, apakah saudara tidak merasa kehilangan? Tidak merasa sedih ketika raja Anda meninggal dunia? Tetapi itu adalah tergantung, ya, makanya saya katakan itu adalah tergantung dari pribadi si meninggal itu. Ya. Seperti halnya yang dirasakan oleh Raja Yoram, ya, Alkitab mencatat, ya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, bahwa Raja Yoram ini, bahwa ia melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan itulah yang menyebabkan orang-orang tidak merasakan kehilangan atas kepergiannya. Ya, begitu juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, hal yang demikian bisa saudara alami, bisa saya alami ketika saudara meninggal dunia, ya. Bahkan seorang pun takkan merasa kehilangan atas kepergian saudara. Ya. Coba saudara bayangkan kalau itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang demikian, apakah tidak sangat menyedihkan? Ya. Tidak sangat merasa kecil hati ketika Anda pergi meninggal dunia, tetapi orang yang di belakang saudara, yang saudara meninggalkan, yang saudara tinggalkan, mereka sangat tidak merasa sedih. Mereka sangat tidak merasa kehilangan. Justru mereka senang, justru mereka bangga kalau saudara meninggal dunia. Ya ampun, itu hal yang sangat menyedihkan. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, lewat renungan ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara, biarlah semasa hidup kita ini, mari kita melakukan hal-hal yang dapat terpuji di hadapan Tuhan, hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan, bahkan hal-hal yang menyenangkan sesama kita. Karena kenapa saudaraku yang diberkati Tuhan, ingat bahwa kepedulian kita akan hubungan kita dengan Allah dan sesama, ya, ingat, kepedulian akan hubungan kita dengan Allah dan sesama kita itu menentukan rasa kehilangan yang dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita ketika kita meninggalkan dunia. Ya, sekali lagi saya mau katakan, kepedulian hubungan kita dengan Allah dan sesama kita itu akan menentukan, ya, rasa kehilangan yang dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita ketika kita meninggalkan dunia. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku yang diberkati Tuhan? Karena terbukti, ya, di dalam Alkitab menceritakan, ya, dan itu dialami oleh Raja Yoram, ya, ketika ia meninggal dunia, tak seorang pun merasakan kehilangan dia, ya, tak seorang pun merasakan kehilangan dia. Bahkan kalau kita lihat, dia adalah seorang raja, dan Alkitab mencatat, ya, ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Sangat sedih, bukan? Ya. Meninggal tanpa dicintai orang. Meninggal tanpa orang merasakan
kehilangan. Tetapi sebaliknya saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saudara dan saya hidup menyenangkan Allah serta menunjukkan kasih kepada sesama, ya, maka ketika saudara dan saya meninggalkan dunia ini, saya bisa pastikan ada banyak orang merasa kehilangan akan kepergian Anda. Ingat saudara, jika selama hidup saudara menjadi berkat, hidup saudara menyenangkan hati Tuhan, dan hidup saudara menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekeliling saudara. Dan ini menjadi sebuah perenungan bagi saudara dan saya. Ya. Mumpung saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita masih hidup. Dan pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, ya, biarlah semasih kita hidup, marilah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan selalu kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini adalah menjadi sebuah pilihan buat saudara dan saya. Ya. Menjadi pilihan buat saudara dan saya. Kenapa saya katakan menjadi pilihan? Ya karena ending dari kehidupan saudara, maka saudaralah yang menentukannya. Saudara sendiri yang menentukannya, bukan orang lain. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah lewat renungan singkat ini menjadi sebuah renungan yang mengingatkan kita untuk kita bisa merenungkan kembali kehidupan kita. Ya, sehingga ketika kita mengakhiri pertandingan di dunia ini, ada banyak orang merasakan kehilangan kepergian saudara. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri renungan ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya memberikan satu pesan buat saudara. Ya, saya memberikan satu pesan saja sebelum saya mengakhirinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yaitu pesan saya, buatlah orang lain bahagia kemanapun Anda pergi, bukan ketika Anda pergi. Ya, pahami baik-baik, sekali lagi saya mau ingat. Buatlah orang lain bahagia kemanapun Anda pergi, bukan ketika Anda pergi. Ya, kiranya renungan ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.